Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UMKM. Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu nih di podcast kita, Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2B, Bapak Holwan. Bagaimana Bapak Holwan kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Rima, Oke, baik-baik baik. saja hari ini. Oke, baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak, luar biasa. Mungkin Pak Holwan mau menyapa dulu Sobat UMKM pada hari ini. Ya, halo Sobat UMKM, apa kabar? Oke, apa kabar? Halo Sobat UMKM. Oke Pak, hari ini kita bakal bahas apa sih? Mungkin Sobat UMKM udah pada penasaran nih Pak. Mungkin tema hari ini kita akan membahas topik terkait pemberdayaan UMKM di wilayah DKI Jakarta ya, yang lagi digiat-giatkan atau digalak-galakan oleh pemerintah pada Wah, waktu ini. mantap-mantap. Berarti memang lagi hype ya Pak untuk pembahasan pemberdayaan UMKM pada hari ini. Iya. Wah, Sobat UMKM tahu nggak sih sebetulnya UMKM itu bisa loh mendongkrak perekonomian di Indonesia. Dan terus ada juga ya Pak istilah namanya pemberdayaan UMKM ya Pak. Iya, ada pemberdayaan. Oke, untuk menambah ilmu kita langsung saja nih kita simak materi dari Pak Holwan. Tapi sebelum itu supaya Sobat UMKM nggak ngantuk dan tambah semangat, saya akan mulai dengan pantun terlebih dahulu. Mungkin Pak Holwan juga Sobat UMKM bisa bantu dengan bilang cakep gitu ya Pak. Oke, baik. Beli es campur di pasar lama. Cakep, Oke. Kesananya pakai kemeja. cakep. Daripada lama-lama, yuk langsung kita mulai saja. Cakep. Baik, mantap-mantap. Tepuk tangan dulu ya, Sobat UMKM. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama nih Pak. Kita ngobrol santai ini akan diawali dengan latar belakang pemberdayaan UMKM. Sebetulnya pemberdayaan UMKM ini dilatar belakangi dengan apa sih Pak? Sampai-sampai pemerintah harus turun tangan gitu untuk membantu UMKM. Ya, kita tahu ya, UMKM ini kan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, dia dapat mendongkrak perekonomian juga di Indonesia. Dan jumlah UMKM di Indonesia ini sudah cukup banyak. Dengan jumlahnya yang banyak itu juga akhirnya menimbulkan tantangan-tantangan juga yang banyak atau permasalahan. Misalnya permasalahan terkait permodalan, perizinan, bahan baku, maupun permasalahan-permasalahan lainnya seperti pembukuan juga seperti itu. Untuk itu juga pemerintah ikut ambil bagian, ikut campur tangan dalam mengatasi permasalahan itu, misalnya melalui program-program pemerintah seperti kelompok usaha bersama atau KUB, terus penyaluran program KUR atau kredit usaha rakyat, dan pembiayaan UMI atau pembiayaan ultramikro untuk usaha-usaha ultramikro seperti itu Mbak Rima. Oke, baik. Ternyata pemberdayaan UMKM ini memang sangat penting begitu ya Pak. Terus juga Iya. mungkin ada arahan juga ya Pak dari Menteri Iya, Keuangan. saking pentingnya itu juga Menteri Keuangan menyampaikan arahan agar kanwil Kementerian Keuangan yang tidak itu untuk berlakukan sinergi seperti itu. Karena sebagaimana kita ketahui, APBN yang terkucur untuk pemberdayaan UMKM itu sebenarnya cukup besar di daerah-daerah. Cuma pada saat ini masing-masing kanwil Kementerian Keuangan di daerah yang selaku ujung tombak di daerah itu bekerja masing-masing, sehingga pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak maksimal. Berbeda dengan swasta, walaupun dia dananya sebenarnya jauh dari dana pemerintah, tapi dia bisa melakukan pemberdayaan UMKM itu cukup maksimal seperti itu. Jadi akhirnya Menteri Keuangan mencetuskan agar dilakukan kolaborasi melalui Kemenq 1, di mana itu terdiri dari kanwil-kanwil atau unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang ada di daerah. Nah, untuk tahun 2022 ini kebetulan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan kolaborasi Kemenq 1 pada bulan Ramadan kemarin, bekerjasama dengan Pemda dalam kegiatan market Ramadan, kemudian bekerjasama juga dengan Yayasan Masjid Istiqlal untuk kegiatan Halal Expo ya. Iya Pak. Dan pada saat itu disponsori oleh Badan Layanan Umum PIP atau Pusat Investasi Pemerintah, yang selaku Badan Layanan Umum
penyalur dana pembiayaan UMI seperti itu Mbak Rim. Wah, tadi kita tanya latar belakang ya, tapi Pak Holwan juga sudah menjelaskan panjang lebar gitu terkait apa sih usaha pemerintah yang telah dilakukan untuk pemberdayaan UMKM. Tapi tentunya Sobat UMKM sudah menangkap ya poinnya bahwa latar belakang adanya pemberdayaan UMKM ini karena adanya jumlah yang besar dari UMKM sehingga terdapat beberapa kendala gitu. Beragam kendala yang memungkinkan pemerintah untuk terjun mengatasi itu melalui pemberdayaan UMKM ditambah juga dengan arahan dari Menteri Keuangan. Baik Pak, kita sudah pernah dengar mungkin ya, beberapa dari Sobat UMKM juga mungkin pernah dengar istilah Ufine Pak. Jadi Ufine ini merupakan branding dari UMKM begitu ya Pak, yang merupakan kependekan dari UMKM Financing Empowerment atau biasa kita singkat dengan Ufine. Nah sebetulnya Pak, kenapa sih harus adanya branding gitu berupa Ufine ini? Sepenting apa gitu Ufine? Jadi gini Mbak Rima, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Ufine ini tadi UMKM Financing Empowerment itu merupakan branding dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti itu. Karena sesuai dengan koridor ya kan, koridor dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu sebagai pengelola fiskal di daerah, di mana di situ Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPP-nya menyalurkan dana APBN. Nah, yang selama ini kan dana APBN itu harus dipastikan tepat sasaran, efektif dan efisien kepada pelaku UMKM terutama seperti itu. Jadi makanya kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini ya mungkin Direktorat SMI mempunyai ide bagaimana kalau Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai branding seperti yang sudah dipunyai oleh eselon 1 lain yaitu Ufine. Sebagaimana kita tahu Direktorat Pajak itu tidak punya branding seperti Business Development Services, kemudian juga kalau untuk bea cukai ada klinik ekspor, kemudian di JKN terkait dengan lelang Go ID untuk pemasaran seperti itu Mbak Rima. Berarti memang Ufine ini suatu branding yang memang perlu kita masifkan begitu ya Sobat UMKM. Keren-keren. Nah Pak, untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, kita bakal bahas sebetulnya pembaruan dari Ufine ini seperti apa sih Pak? Tujuan dari Ufine itu untuk apa begitu Pak? Sehingga Sobat UMKM yang tadinya belum tahu nih lebih tergambar jelas begitu Pak. Iya, tadi seperti yang saya kemukakan di awal ya, Ufine itu merupakan branding dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dikarenakan juga karena eselon 1 lain sudah mempunyai branding. Nanti diharapkan Ufine ini dapat berkolaborasi dengan branding-branding dari eselon 1 lain sehingga kita dalam Kemenq 1 dapat melakukan pembinaan UMKM seperti itu. Dan tujuan dari Ufine sendiri itu adalah salah satunya inklusivitas keuangan. Kemudian juga untuk menaikkan UMKM itu agar naik kelas. Naik kelas itu bukan berarti juga naik dari UMI menjadi debitur kur atau dari debitur kur menjadi konvensional, tapi naik kelas di sini lebih memfokuskan kepada kenaikan keekonomian dari debitur, kesejahteraan dari debitur, bagaimana produksinya bisa jadi lebih baik, terus pemasarannya jadi lebih baik, sehingga diharapkan kesejahteraan dari pelaku UMKM ataupun debitur dari UMI maupun KUR itu lebih meningkat seperti itu Mbak. Wah, berarti kita sebagai Sobat UMKM harus tahu begitu ya, ternyata Ufine itu pembaruannya seperti apa dan tujuan dari Ufine itu untuk apa begitu. Tadi disebut ya, perlu digarisbawahi nih Sobat UMKM bahwa tujuan dari Ufine itu sendiri untuk menaikkan kelas si debitur. Tentunya kita mungkin tambah penasaran nih Pak, setelah adanya Ufine lalu langkah apa gitu? Langkah pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM? Bagaimana Pak? Sebelumnya mungkin saya sedikit memberi gambaran tentang Ufine ya. Nanti di Ufine ini kita Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu bekerja sama dengan bank penyalur untuk terkait dengan untuk kredit KUR dan juga dengan BLUPIP untuk terkait pembiayaan UMI. Nah, kalau untuk dengan bank penyalur terkait dengan KUR nanti kita melakukan survei sampai kurasi, nanti sampai akhirnya ditemukan
debitur UMKM yang akan kita bina seperti itu. Kemudian begitu juga dengan PIP, kita akan mencari debitur pembiayaan UMI, kemudian juga kita mencari lembaga penyalur pembiayaan UMI atau LKBB ya biasanya. Nah itu nanti kita sampaikan ke PIP untuk selanjutnya kita lakukan pembinaan seperti itu, terkait gambaran Yuven sedikit seperti itu. Kemudian kalau untuk pembinaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, kita melakukan pembinaan itu dari hulu ke hilir. Maksudnya di sini adalah kita tidak hanya langsung melakukan pembinaan, tapi kita melakukan inventarisir terlebih dahulu permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh UMKM. Apakah itu permasalahan permodalan atau permasalahan perizinan dan lain sebagainya. Misalnya kalau ada permasalahan permodalan, kita bisa sebagai penyalur kredit KUR maupun UMI, kita bisa memberikan solusi. Nanti kita berkoordinasi dengan bank penyalur ataupun lembaga keuangan bukan bank atau LKBB penyalur UMI seperti itu. Nah kalau terkait masalah perizinan, bisa kita lihat juga bekerjasama dengan Bea Cukai kalau terkait untuk perizinan ekspor. Kemudian kalau untuk pembukuan, kita bisa juga mengundang BBPK untuk melakukan pembinaan terkait bagaimana sih pembukuan usaha yang baik seperti itu. Kemudian untuk perpajakan, kita bisa juga bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pajak untuk menjelaskan terkait pajak-pajak apa gitu yang harus dilakukan atau dibayar oleh pelaku UMKM dan berapa besarannya seperti itu, Marin. Wah, keren ya. Ternyata Yuvan ini bukan sekedar branding gitu ya, tapi memang udah ada langkah pembinaannya seperti itu ya Pak. Dan juga disebutkan tadi dari hulu ke hilir. Jadi memang langkah pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini diawali dengan mencari tahu terlebih dahulu apa kendala dari masing-masing UMKM. Tidak serta-merta menggeneralisasi begitu ya, masalah apa lalu solusinya apa. Tapi memang satu persatu lalu dikoordinasikan dengan unit eselon 1 masing-masing atau pemangku kepentingan lainnya, lalu kita carikan solusinya seperti itu. Sehingga memang pemberdayaan UMKM ini berupa Yuvain tentunya dapat mencapai tujuan akhirnya begitu. Nah, setelah kita berangkat dari latar belakang Yuvain itu seperti apa, lalu langkah pembinaannya apa, begitu Pak. Tentunya Sobat UMKM penasaran juga nih Pak, tujuan akhir atau outcome dari Kanwil DJPB ini dalam melakukan pemberdayaan UMKM itu untuk apa sih Pak nantinya? Nantinya diharapkan dengan adanya pemberdayaan UMKM ini adanya semacam kolaborasi atau sinergi maupun sinkronisasi ya antara program-program yang ada di masing-masing eselon 1 ya. Nanti diharapkan dalam satu Kemenq 1 itu tidak ada program yang saling tumpang tindih. Jadi masing-masing punya bagiannya masing-masing. Kemudian dari Kemenq 1 ini juga ada nanti kita kolaborasikan lagi atau sinergikan dengan instansi-instansi lain seperti dengan BI yang sudah punya pembinaan ataupun pembinaan sudah jalan, dengan OJK maupun dengan Pemda seperti itu Mbak Rima, sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi antar instansi ini dapat meningkatkan kesejahteraan maupun perekonomian dari pelaku UMKM seperti itu. Keren ya. Ternyata pemberdayaan UMKM ini begitu mulia gitu ya tujuannya, karena memang seperti yang kata Pak Holwan tadi begitu, bahwa untuk menyejahterakan UMKM itu sendiri melalui sinergi kolaborasi antar unit eselon 1 sehingga memang tujuannya betul-betul bisa kita capai, begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Tadi sudah sempat disebutkan begitu ya Pak, dari hulu ke hilir. Nah, untuk pembinaan UMKM sendiri yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu seperti apa sih Pak langkahnya? Supaya Sobat UMKM di sini lebih tergambar jelas gitu, bagaimana sih sebetulnya Yuvain itu bekerja dan dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, begitu Pak? Baik Mbak Rima, kalau terkait pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, yaitu pertama kita menginventarisir dulu permasalahan-permasalahan yang ada di UMKM. Misalnya apakah itu permasalahan permodalan, permasalahan pemasaran, pengelolaan usaha dan lain sebagainya. Misalnya kalau terkait masalah permodalan, ya mungkin nanti Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan lembaga keuangan atau perbankan bagaimana mengatasinya.
atau syarat-syaratnya seperti apa. Mungkin kita mengumpulkan UMKM terus kita melakukan sosialisasi bagaimana cara untuk mendapatkan kredit KUR gitu, atau melakukan sosialisasi bagaimana untuk memperoleh pembiayaan UMI seperti itu. Terus kalau terkait masalah lain seperti masalah pajak, kita bisa bekerja sama dengan unit eselon 1 pajak. Masalah pemasaran juga kita ada di Kemenq, yaitu namanya unit eselon 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui lelang Go ID-nya seperti itu. Kalaupun ekspor juga bisa juga kita dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti itu, Mbak Rima. Wah, begitu ya ternyata pembinaan yang dilakukan. Ternyata tadi yang disebut dengan hulu ke hilir artinya apa Sobat UMKM? Artinya dari pembahasan Pak Holwan tadi, setiap masalah yang dihadapi oleh UMKM itu diinventarisasi terlebih dahulu, masing-masing masalah itu seperti apa. Lalu setelah kita tahu kendalanya apa, barulah kita carikan solusinya dengan bekerja sama dengan unit eselon 1 lain juga para pemangku kepentingan, sehingga kita nggak main-main begitu ya Pak. Memang setiap masalah tentu masing-masing punya solusi yang berbeda juga begitu ya Pak. Iya, sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Oke, baik. Jadi tentunya sangat serius gitu ya pemerintah menyikapi hal ini. Baik Pak, setelah kita berangkat dari latar belakang pemberdayaan UMKM itu seperti apa ya Sobat UMKM, kemudian kita mengenal apa itu Ufine, kemudian langkah pembinaan yang nyata itu seperti apa begitu, sampai akhirnya kita akan masuk ke sesi terakhir nih Pak. Jadi para Sobat UMKM juga penasaran nih, bagaimana sih tujuan akhir atau outcome yang diharapkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pemberdayaan UMKM ini Pak? Ya, tujuan akhirnya yang diharapkan yaitu bagaimana supaya ada sinergi ya antar eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi diharapkan juga masing-masing eselon 1 mempunyai program yang tidak saling tumpang tindih. Jadi masing-masing ada programnya sesuai dengan tusi yang ada di unit mereka masing-masing. Nah, setelah kita bersinergi dengan Kemenq 1, kita juga bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi lain seperti BI, OJK yang sudah mempunyai UMKM binaan juga, maupun dengan Pemda sendiri di bawah Dinas PPK UKM-nya seperti itu, Mbak Rima. Sehingga diharapkan dengan kolaborasi antar instansi Kementerian Keuangan dengan instansi lainnya itu akan meningkatkan kesejahteraan UMKM seperti itu. Wah, berarti pemberdayaan UMKM ini tujuannya sangat mulia begitu ya Pak, untuk menyejahterakan UMKM melalui sinergi antar unit eselon 1 juga pemangku kepentingan lainnya begitu ya Pak, supaya tidak saling tumpang tindih. Oke, baik. Karena kita sudah mengetahui nih bagaimana pemberdayaan UMKM hingga tujuan akhirnya begitu Sobat UMKM. Tentunya Sobat UMKM di sini tambah semangat gitu ya. Mungkin setelah ini akan menggali lagi bagaimana sih pemberdayaan UMKM itu lebih jauhnya begitu, dan memantau informasi terkait bagaimana pemerintah kemudian nanti melakukan pemberdayaan UMKM melalui program-programnya begitu. Baik Pak, terima kasih Pak Holwan atas ilmu yang sudah diberikan kepada Sobat UMKM pada hari ini. Ya, sama-sama Mbak Rima. Oke, baik. Tentunya Sobat UMKM sudah paham ya, sepenting itu gitu pemberdayaan UMKM. Baik, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, kita langsung saja tutup ya Sobat UMKM. Saya Rima Nabila selaku host, juga Pak Holwan selaku narasumber pada hari ini. Minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat UMKM. Dadah. Sampai jumpa lagi.